kehidupan yang positif dan produktif. Tiap orang pasti mempunyai sisi baik ya. Ya, meskipun kita juga punya karakter atau istilahnya ciri-ciri tertentu yang ada pada diri kita yang mungkin kurang baik, tapi pasti tiap orang mempunyai sisi yang baik. Itu yang harus kita kenali. Nah, dari hal yang baik ini harus kita upayakan, kita pertahankan untuk kita lakukan. Nah, atau bisa juga ditingkatkan ya kualitas dari sisi positif kita ini tadi ya. Nah, untuk inner beauty dalam salah satu caranya harus mengenal dan memahami kita itu siapa gitu ya. Kita itu siapa gitu ya. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui intinya bahwa kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Nah, untuk menutup kelemahan, ya kita maksimalkan kelebihan kita. Intinya bahwa sesuatu yang lemah itu mestinya kan ya setiap orang tadi saya bilang mesti ada kekurangannya, tapi harus kita lakukan, kita upayakan untuk kita apa istilahnya itu ya, kita tekan ya, kita maksimalkan untuk kelebihan kita. Nah, memaksimalkan kelebihan ini menjadi sesuatu yang atau kita dan daya tarik ingin kita punyai untuk orang lain gitu. Nah, untuk diri ini kekuatan dan peluang dari diri ini bukan kekuatan dan peluang, itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ada kekuatan pikiran dan kecerdasan emosi. Ini kalian lihat tayangan saya enggak ya? Kok kayaknya hanya tulisan, enggak ada gambar kalian tuh. Macet, Bu. Halo. Oh ya, makanya kok gambarnya hilang. Yang terlihat ya, suaranya yang ini ya, makanya kok gambarnya hilang, memang sinyalnya enggak begitu bagus ini. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi untuk bisa mengungkapkan kekuatan dan peluang ini ada dua hal yang harus kita perhatikan ya, kekuatan pikiran dan kecerdasan emosi. Pikiran itu apa? Nah, kekuatan pikiran ini yang nanti melahirkan sugesti dan kesehatan ya. Jadi kalau pikiran terganggu bisa menyebabkan komposisi kimia di otak itu bisa terganggu sehingga nanti kesehatan terganggu. Makanya di masa COVID sekarang ini ya, teman ini orang yang terkena COVID itu kan diminta dia itu seneng gitu ya, diminta untuk happy gitu ya, jangan sampai dia itu terpuruk memikirkan kondisinya. Nah, itu akan menyebabkan kondisi kesehatannya makin menurun. Nah, jadi kita harus mengenali diri kita sendiri dengan cara ini, bahwa oh saya bisa nih sembuh, oh saya ini sehat begitu ya, harus optimis gitu ya. Nah, orang-orang yang dia tidak atau kurang, istilahnya kalau dalam kesehatan itu support ya, support atau support yang dari diri sendiri, support ya, atau dukungan dari diri sendiri. Bisa juga support dari orang lain. Ini akan, kalau kurang itu akan menyebabkan orang itu kesehatannya menurun. Nah, biar kita tidak terganggu pikiran kita, kesehatan kita, ya ini kita harus punya kekuatan untuk berpikir positif ya. Nah, pikiran yang teratur Mas, ini akan melahirkan rona kecantikan tampak bersinar, bersih, cerah dan terlihat menyenangkan. Ya, jadi kalau memang dari diri kita itu semangat, orang melihatnya juga wah kelihatan cantik. Contohnya itu Putri ya. Mungkin karena dengan kondisi tadi sudah sarapan, ya sudah mandi, ya meskipun habis nguap itu kan wajar karena kenyang ya. Nah, tapi dengan adanya motivasi, oh hari ini saya siap nih belajar, saya mengawali dengan mandi, seger kan ya, dengan makan. Nah, ini kelihatan, tidak harus cantik seperti yang ada kelihatan di, maksudnya kayak artis wajah dipoles dengan bedak ya, tapi
dengan adanya ini tadi kekuatan pikiran kita, ini bisa melihat orang itu jadi senang. Begitu ya. Begitu juga Hanifah, Selvila, dan teman-teman yang lain. Sama tuh ya. Nah, kekuatan pikiran ini bisa melahirkan kita jadi optimis ya, bisa dan juga bisa mengalir pada orang-orang di sekitar kita. Jadi istilahnya memancarkan aura positif. Kalau kita semangat, yuk kita belajar, yuk kita olahraga misalkan, semangat nih misalkan. Nah seperti itu. Ini orang di sekitar kita jadi semangat ikut ya. Terus dari kekuatan pikiran ini bisa melahirkan pancaran emosi yang baik. Ya. Jadi aura positif memancarkan emosi yang baik, mempengaruhi orang sekitarnya. Dan kekuatan pikiran juga bisa melahirkan pengenalan dan pemanfaatan potensi yang ada. Jadi apa yang kita punyai jadi keluar lagi, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya dari sumber kekuatan pikiran atau inner beauty ini juga didapatkan dari ini meditasi atau dari sholat. Jadi kekuatan pikiran itu bukan semata-mata keluar sendiri ya, tapi dengan suatu pemikiran. Dari kita memikirkan apa sih yang seharusnya ada pada diri saya, apa sih yang disukai oleh Allah gitu ya. Nah, karena segala sesuatu itu kan bukan karena saya, bukan karena kita melakukan, tapi kan ada yang mengatur ya. Kita mohon untuk bisa melakukan hal yang terbaik misalkan. Ini jadi dengan kita meditasi, kita memikirkan, dengan kita sholat, dengan ya kita berpikir apa yang kita punya itu bukan karena saya bisa, bukan karena saya punya ya. Dan kalau saya diajarkan itu 3 hal ya. Ya, kalau saya belajar di agama gitu ya, itu sebetulnya kita itu kan tidak bisa, tidak punya dan ini tidak bisa, tidak punya dan tidak tahu, kecuali kalau itu Allah yang memberikan, kecuali Tuhan yang memberikan itu. Nah, sumber kekuatan ini tadi yang bisa menyebabkan kita menjadi semangat ya. Oh iya, kalau gitu minta ya Allah ya, karena saya tidak bisa nih ya, jadi kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan untuk bicara, saya tidak bisa melihat nih pelajaran hari ini kalau bukan Allah memberikan indera penglihatan yang normal pada saya. Oh saya tidak bisa nih pagi ini hidup kalau Allah tidak memberikan oksigen untuk bernafas pagi ini. Nah berarti dari situ bahwa kita menyadari bahwa sebetulnya kita itu tidak bisa apa-apa ya. Nah mohon kekuatan ya Allah bisa berikanlah misalkan saya kekuatan untuk bisa beraktivitas hari ini. Ya, kaitannya dengan bisa ini tadi. Yang kedua tidak tahu ya. Kalau kita tidak diberikan suatu normal organ yang ada di otak kita tidak ngerti deh. Termasuk pada saat pelajaran ini, ya pelihangan seperti ini. Tapi kalau bukan Allah yang menggerakkan untuk kita berpikir, kita di kalian ngerti bahwa kita punya kekuatan pikiran. Ya, ini sebetulnya bukan kita yang katakan ini. Ini punya ya bisa mengapa yang diajarkan karena punya kekuatan untuk melek gitu ya. Ya meskipun jasmaninya berkali-kali saya lihat di sini nih menguap ya, tapi tidak masalah. Tapi Allah memberikan kekuatan ya. Dan ini yang berikutnya. Jadi seorang yang memiliki tidak mustahil dapat tampil menarik ya kalau dia mau memanfaatkan dan potensi yang ada dalam dirinya. Gitu. Jadi kalau HP itu ya meskipun jelek kalian saya yakin semua punya ya. Casingnya sudah jelek, tapi yang di dalamnya itu kan yang di dalamnya itu yang sangat bermanfaat. Jadi intinya jangan kita melihat casing kan bisa itu senyum, tapi dalam hatinya
ya mungkin tidak bagus. Nah, kalau kita jadi bagus, ya itu akan bisa menyebabkan orang tertarik, gitu ya. Nah, yang tadi kecerdasan emosi. Itu barangkali tadi ada yang belum melihat ya, bahwa untuk bisa mengenali diri sendiri ini ada dua hal, kekuatan pikiran kita ya dan kecerdasan emosi. Untuk kekuatan kita kecerdasan emosi ini itu kemampuan ya melihat, mengamati, mengenal, akan mempertanyakan diri. Ini kecerdasan emosi. Maksudnya bagaimana sih, gitu ya? Jadi dalam kecerdasan emosi ini kita tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan maaf nih kok keluar sendiri. Hostnya Siska ya? Oh, sudah saya lagi. Ya, saya ulangi ya. Maafin tadi keluar sendiri, memang sinyal tidak begitu. Jadi dalam kecerdasan emosi ini tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri kita ya, tapi juga mencerminkan kemampuan dalam mengelola ide, konsep atau karya, sehingga hasilnya disukai oleh orang lain, orang banyak gitu ya. Nah, dalam kaitannya dengan kecantikan, kecerdasan emosional ini memberikan kemampuan penampilan diri secara sosial dengan baik dan juga mampu mengubah citra dalam pandangan orang sehingga melahirkan inner beauty ya. Saya contohkan ya, jadi pada saat hari Rabu kemarin, ya hari Rabu ya, kebetulan kakak kelas kalian tuh ada berapa 9 orang itu, mereka sudah sebetulnya ada 19 orang sih, ada 19 orang yang diberi kesempatan untuk luring ya, mereka boleh ke kampus karena waktu itu memang mereka akan diberikan tutoran untuk praktek beberapa mata kuliah, 3 mata kuliah, yaitu untuk persalinan, ibu nifas, dan untuk bayi dan balita. Bukan, BBL, bayi baru lahir. Nah, 19 orang ini sebetulnya semua satu kelas, tapi kok karena perkembangan bahwa di Poltekkes ini mahasiswa belum diperbolehkan kuliah secara luring, khususnya untuk praktek ya, karena mereka itu sudah 1 tahun belum praktek untuk di persalinan ya, maupun untuk mata kuliah yang lain. Nah, begitu dicek ulang, ternyata 19 orang ini ada yang sudah sampai di Semarang, ada yang sudah membeli tiket karena ada yang rumahnya di Palembang, ada yang rumahnya di luar Jawa ya, sudah beli tiket pesawat. Kan kita kalau sudah terlanjur ya akhirnya mereka ke sini. Nah, dari satu kelas itu ada sekitar 56 lah, mungkin seperti kalian ya, itu dibagi menjadi sekitar 20-an dosen, sehingga masing-masing dosen ini antara 2 dan 3 mahasiswa yang ditutor. Nah, pada saat di hari Rabu kemarin itu ada yang tutorial dengan Putri ini saya ajari mengenai hekting. Hekting itu jahit ya, jahit perineum. Jadi orang yang melahirkan, ibu yang melahirkan biasanya kadang-kadang jalan lahirnya itu karena bayi lahir ini menyebabkan jalan lahirnya sobek. Atau mungkin biar jalan lahirnya tidak sobek berantakan atau
ya robek berantakan, itu dilakukan episiotomi atau digunting jalannya itu ya. Nah, jalan lahirnya digunting sedikit, terus nanti kalau sudah bayi lahir, nah akan dilakukan jahit atau hektik. Nah, waktu kemarin hari Rabu itu mereka belajar, mahasiswa ini 9 orang, bukan dari kelompok lain pada ikut ya, untuk ikut hektik ini. Nah, mahasiswa itu dari 9 orang ini mereka tidak menggunakan busa. Biasanya kalau di tempat lain ada yang menggunakan busa, ada yang menggunakan kain, begitu ya untuk hektik. Tapi kemarin kita minta untuk menggunakan lidah, ya bukan lidah kita tapi lidah sapi ya, yang teksturnya itu hampir sama kan, ada dagingnya, ada kulitnya, yang kulitnya hampir seperti kulit kita begitu ya. Meskipun mereka pada jijik untuk memotong-motong, tapi kenyataannya pada saat melakukan hektik mereka antusias ya. Nah, dari apa yang dilihat, maksudnya dari apa itu istilahnya, lidah yang digunakan itu dia bisa ngamati, oh ternyata yang namanya daging kalau dijahit itu seperti ini, kalau bagian kulit agak sulit gitu ya. Nah, dengan adanya latihan itu akhirnya saya tanya pada saat latihan, bagaimana atau apa yang kamu rasakan? Mahasiswa ada yang bilang gini, ternyata untuk megang alat yang untuk menjahit namanya nail powder itu juga sulit ya. Nah, saya harus megang sesuai dengan ya cara yang betul gitu. Karena tidak hanya alat nail powdernya yang dipegang, jarumnya sendiri itu kan beda, tidak seperti jarum kita kalau menjahit baju yang bentuknya lurus itu ya. Tapi kalau jarum jahit untuk hekting itu kan melengkung setengah lingkaran begitu. Nah, itu pun dibedakan antara yang jahit untuk daging maupun jahit untuk kulit. Kalau yang jahit untuk daging biasanya itu bentuknya bulat. Ya, bentuknya bulat setengah lingkaran, tapi di jarumnya itu bentuknya bulat. Beda dengan jarum jahit untuk yang kulit, itu bagian ujungnya itu bentuknya segitiga, jadi lebih tajam karena memang kulit itu biasanya agak sulit, lebih kiat gitu, lebih sulit ditembus ya, sehingga bentuknya itu tajam, bentuknya segitiga, lebih tajam gitu. Nah, ini dari apa yang mereka rasakan itu mahasiswa ini bisa mengenali bahwa saya ini nih untuk menjadi bidan sekarang ini belum mampu. Saya harus latihan untuk bisa berpenampilan sebagai bidan. Makanya melakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya lidah yang kami bagi, satu lidah itu kita bagi menjadi, kemarin jadi berapa tuh? 11 ya, 11. Yang ada kulitnya, kalau bagian dagingnya itu malah tidak banyak digunakan ya. Nah, saya hanya menyarankan waktu itu buat satu, tapi ternyata karena antusias, saya untuk bisa menjadi bidan, bisa berpenampilan sebagai bidan, seperti yang nanti dikehendaki orang lain, itu akhirnya membuat sayatan lagi, mencoba lagi. Nah ini, jadi dengan adanya saya kembali ke sini ya, kaitannya dengan kecerdasan emosi ya, jadi kita itu harus bisa mampu melihat, mengamati, mengenal, dan bahkan mempertanyakan diri kita, saya mau jadi bidan, saya mampu enggak ya? Enggak mampu, belum mampu sekarang. Oke, kalau gitu karena punya kesempatan untuk latihan, saya akan mencoba ya. Tidak hanya satu kali, sampai saya bisa. Nah, saya yakin nanti kalian semuanya bisa nih, mumpung masih di semester 2 ya, semester 2. Selama ini masih daring, masih dengan teknik yang melihat atau mungkin diskusi, kalau untuk yang praktek secara langsungnya belum. Ya, nanti kalau sudah ada kesempatan untuk luring, manfaatkan itu apa yang diajarkan di lab atau pada saat tutorial yang berkaitan dengan keterampilan ya, yang berkaitan dengan nanti loh kamu jadi bidan. Nah, keterampilan yang harus dicapai ini harus kita kuasai ya, sehingga ya
orang lain, orang banyak bisa, oh bener nih, Karimatul nih, atau Vera nih, atau teman-teman yang lain, ini memang benar-benar bidan yang handal, karena memang sudah teruji, sudah banyak latihan ya, gitu. Nah ini kita pertanyakan diri kaitannya dengan kecerdasan emosi. Nah, emosi yang diperlukan dalam kecerdasan emosi ini apa aja sih? Oh, kira-kira mana yang kita lakukan ya? Ini banyak nih emosi itu, kemarahan. Nah, jadi jika tidak terkontrol, ini kemarahan bisa menyebabkan tekanan darah tinggi ya, sakit kepala sampai gangguan liver. Ya ini berkaitan. Dalam kecantikan, ketidakseimbangan ini memunculkan jerawat. Nah, anak-anak ini saya sepakat ya. Kalau ada ketidakseimbangan emosi ini nanti akan muncul jerawat. Ya, memang betul. Jadi kalau di dalam kesehatan dalam kita itu ada waktu ya, hormon itu meningkat. Jadi misalnya sebelum menstruasi itu ada hormon estrogen dan progesteron ya. Tidak jadi ya terjadi antara sel kita dengan sperma ini yang jadi menstruasi. Nah, proses seperti ini biasanya akan diawali adanya perubahan hormon tadi ya. Ini biasanya ada peningkatan penurunan hormon 2 ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan emosi ya. Coba kalian rasakan nanti pada saat saat mau menstruasi ya. Nah, itu biasanya pengennya ya, emosinya itu, marahannya itu akan lebih. Nah, sama halnya pada orang yang melahirkan. Jadi orang yang melahirkan ini, dua hormon ini, estrogen dan progesteronnya ini dalam posisi yang stabil gitu ya. Tapi begitu bayi lahir, setelah bayi lahir kan ada ari-ari atau plasentanya itu lahir. Nah, dua hormon ini akan menurun ya, turun ya, yang meningkat hormon prolaktin yang menghasilkan air susu gitu. Nah, dengan adanya penurunan hormon ini pada saat ari-arinya turun, itu biasanya ibu sensitif ya, emosinya lebih tinggi kayak kita mau menstruasi itu. Nah, pengennya marah-marah. Kalau orang Jawa bilang pengen bakar laut gitu ya. Wah, laut dibakar. Kayaknya enggak bisa nih gitu. Nah, ini hal ini yang perlu kita kontrol ya. Bagaimana sih caranya kalau kita sudah tahu, oh orang mau menstruasi biasanya pengennya marah. Biar kita tidak sampai, kan enggak usah kita ikuti ya. Kalau marah itu kan sesuatu yang emosi yang sifatnya negatif. Biar kita tidak menjadi pemarah ya, jangan sampai kita mengikuti ini. Kita menyadari, oh ini waktunya saya istilahnya kalau kalian ini PMS gitu ya, premenstrual syndrome, dan saya harus belajar nih sabar ya, saya tidak akan munculkan emosi ini ya. Nah, bahkan sampai keluar jerawatnya ini. Nah, emosi yang lain apa? Susah ya, sedih, menangis hingga terisak-isak, baper lo istilah sekarang ya, ya Karimatul ya, betul enggak ya? Ya, pengen nangis gitu ya. Nah ini kalau tidak terkontrol maka ya apa sih ya, kaitannya kalau nangis apa fungsi pernafasan sampai ya sulit untuk bernafas kalau nangis ya. Ya, terus ada gangguan pencernaan, bisul, retak-retak di kulit, rambut rontok. Nah, ini kalau kaitannya dengan kita merasa sedih, merasa susah gitu ya. Nah, terus apa fungsinya kalau dulu waktu kita ya dulu dari SD kan kalian belajar ya pramuka ya. Nah, belajar pramuka. Nah,
belajar pramuka, waktu pramuka kan diajari lagu buat apa susah gitu ya. Susah itu tak ada gunanya. Nah itu dipraktekkan, jangan hanya untuk nyanyian saja waktu pramuka ya. Nah, yang harus kita pikirkan bahwa kita itu harus menghadapi segala sesuatu dengan ini tadi, dengan senang ya. Tadi yang sudah kita bahas, kalau kita senang berarti katanya dengan kesehatan kita, imun kita akan meningkat begitu ya. Nah kalau imun kita meningkat, nggak akan nih gangguan-gangguan seperti ini, pencernaan, bisul, kayaknya ini karena terlalu kita merasa lebih apa istilahnya menderita dari orang lain, padahal di bawah kita masih banyak yang menderita gitu ya. Nah ini kegembiraan ini yang harusnya kita miliki ya. Ya dampaknya baik ini untuk jantung, dalam kecantikan juga ini ada kaitannya dengan kecantikan, melahirkan energi yang nanti menambah kita itu. Kalau orang senang gembira kan kelihatan ceria ya. Ya, kalau orang yang gembira ini biasanya kita merasanya enak semua, lidahnya enak, makannya banyak. Nah, sampai tidak sempat kurus loh Putri ini. Ya, saya sampai lupa loh rasanya kurus itu. Nah, ini kalau orang gembira ini melahirkan ya istilahnya harmoni dalam tubuh ya. Nah, kalau tidak terkontrol ini menjurusnya kita menjadi nervous atau khawatir ya. Kalau orang saya bilang gek-gek itu ya, wah gek-gek saya, nah ini khawatir nih, hingga sampai insomnia, jadi kesulitan untuk tidur. Gitu. Ya biasanya orang-orang yang dia merasa merasa banyak sedih ya, berarti kan kebalikannya nih, kalau gembira kan sedih nih. Dampaknya yaitu khawatir, insomnia ya. Nah itu tadi makanya untuk yang kita bahas sebelumnya kan kita harus merenungi, kita harus tahu diri kita bahwa kita itu sebetulnya kan ada 3 hal yang tadi saya sampaikan ya, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Kalau Allah itu tidak memberikan kepada kita. Nah sudah, kita buat gembira aja. Susah misalkan, hari ini kok saya tidak punya beras. Nah, yang penting masih punya nasi, masih bisa makan gitu ya. Kalau saya pernah diajarkan, lu tidak punya nasi yuk. Yang penting masih punya air gitu ya untuk diminum gitu. Kan orang puasa belum tidak makan kan, nanti buka puasa dengan air minum kan tidak bakalan mati. Nggak punya nasi, nggak punya minum gitu ya, terus gimana? Yang penting masih bisa hidup gitu ya. Nanti main ke tetangganya sebelah, mau minta air seteguk misalnya, apa yang nggak mau dikasih sama tetangganya pasti dikasih ya. Jadi jangan kita merasa yang susah, enggak ya, mencukupi gitu, karena memang dasarnya bukan kita yang punya, kita bisa kita tahu bukan, Allah itu menggerakkan. Ya itu ya, tidak hanya orang yang beragama Islam, orang beragama kan pasti punya Tuhan gitu loh ya. Tuhan, Allah itu yang akan mencukupi. Nah emosi yang lain apa nih? Rasa takut. Jadi rasa takut yang berlebihan ini akan bisa merusak fungsi dari ginjal, kandung kemih gitu ya. Nanti tidak sadar ngompol gitu ya. Nah, hubungannya dengan kecantikan ya bisa menyebabkan kerapuhan pada tulang. Jadi bagaimana caranya untuk bisa mengurangi rasa takut yang berlebihan? Nah, kita bisa, ya itu tadi caranya kita kembalikan ya. Karena kita orang beragama, kita kembalikan ke Allah. Mohon diberikan kekuatan untuk tidak merasa takut. Gitu. Karena kita sendiri tidak, prinsipnya tidak bisa apa-apa. Tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kita kembalikan. Mohon pada Allah. Nah, untuk dihilangkan rasa takutnya. Gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya ini kaitannya dengan kecerdasan emosi.
kecemasan ini. Jadi rasa cemas yang berlebihan biasanya berkaitan dengan mulut kering, tegang, bibir mengatup rapat ya, tumbuh rambut di uban, tumbuh uban di rambut ya, secara dini ya. Juga akibatnya pada limfa, pankreas dan lambung. Nah semuanya sebetulnya kaitannya dengan emosi yang sifatnya negatif itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Gitu. Ya, sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Iren, mau tanya Ren? Iren? Halo? Amalia mau tanya? Karimatul, ada yang mau ditanyakan enggak? Belum? Isnaini mau tanya? Belum, Ibu. Belum. Oke, baik. Kalau begitu, saya lanjutkan ya. Kalau saya jawab, baiklah, saya lanjutkan. Itu anak saya komentar. Jargonnya Ibu, baiklah. Oke, sekarang untuk mengambil diri saya, teman, jangan dengan mengamati diri sendiri kita, ini melalui kita refleksi ya, istilahnya itu memikirkan ya, merefleksi apa yang kita lakukan. Jadi apa yang sudah pernah kita lakukan ya, jadi meninjau atau melihat atau memikirkan ya pengalaman masa lalu dan ya sehari-hari kita jalani. Bisa juga melalui tes kepribadian, tes bakat, tes tentang diri sendiri itu kan banyak juga ya. Kalian buka itu, pengen tes psikotes, tes kepribadian yang lewat ini, yang lewat apa namanya? Lewat internet itu kan ada. Cuma nanti kalau untuk bacanya mungkin perlu psikolog ya. Nah, ini saja kita mulai dari apa yang sederhana yang kita bisa punya, yang kita bisa lakukan, maaf ya, yang bisa kita lakukan. Jadi misalkan seperti kemarin hari Rabu, waktu yang tadi saya ceritakan, saya akan mengajar tutorial hacking. Nah itu sudah disiapkan satu hari Selasa. Jadi ada masa Rabu. Jadinya kapan kita mau orienting besok saja ya, karena hari ini saya bisa hari Rabu. Nah hari ini bakal ke lab, saya tak menghubungi bagian lab karena waktu saya melihat daftar ya jadwal siapa yang masuk hari ini, siapa yang tidak. Karena kami kan memang 50% kerja di kantor, 50% itu kerja dari rumah. Kebetulan Putri kerja dari rumah di hari itu. Saya lihat nih, bagian lab, Bu Istika, wah dia yang pegang alat ya, itu dia di hari itu, dia masuk. Ya, terus tak telepon diangkat karena mestinya dalam perjalanan ya, karena rumahnya jauh. Dia rumahnya di Kabupaten Semarang, biasanya dia naik bis umum ya. Nah, terus tak WA, nanti kalau udah sampai WA saya ya, saya mau telepon gitu. Mahasiswa sudah hubungi, nanti kamu pindah gitu. Nah, setelah kira-kira sekitar jam 8, kira-kira Bu Istika sudah sampai, Pak telepon Bu. Tidak tahu ada mahasiswa yang praktek besok Rabu, hari ini tolong dipinjami 9 set. Mahasiswanya ada 8, jadi saya ngajari berarti satunya untuk saya. Set untuk hacking. Terus termasuk ini, telenan ya, tahu telenan yang untuk alas untuk kalau kita motong-motong itu. Karena kami akan menggunakan lidah gitu ya, sedangkan lidah sapi. Nanti lidah sapinya diatur di telenan itu sehingga tidak akan mudah pada saat ring itu.
Waktu itu kami beli beberapa telenan sekitar 10 ya untuk kegiatan hitting itu. Dan alatnya ini. Oh sudah Bu, sudah ada setnya, baik gitu ya. Kalau begitu tinggal nyiapkan gitu. Nah, ada mahasiswa yang pinjam alat, ada juga mahasiswa yang mendapat tugas, mereka bagi sendiri sih ke pasar untuk beli lidah. Karena kalau di hari H belum tentu dapat ya. Alhamdulillah dapat tuh satu 1,6. Satu lidah itu 1,6 kilo besar ya. Nah itu kan tidak digunakan semua, nanti akan dipotong-potong, dibagi menjadi berapa orang yang ikut pada hari itu. Nah ternyata di hari besoknya Rabu pagi itu ada yang nyusul, Bu saya mau ikut gitu, boleh enggak? Boleh, saya bilang gitu. Nah kalau boleh karena boleh kamu harus pinjam alat, harus nyiapkan kursi juga karena kita tidak akan menggunakan lab ya meskipun ini masa pandemi ya, karena ini masa pandemi kita juga harus menjaga biar kita nggak saling curiga siapa yang kena, siapa yang OTG, siapa yang menularkan ke saya, dan memang kita tidak diperbolehkan banyak orang di lapangan. Nah, 90 menggunakan lab yang ukurannya sekitar 5x5 atau 6x6 ya ruangan itu bisa dimarahi. Akhirnya kita kan terparkir ya di luar, jadi udaranya kan bebas tuh ya, udaranya bebas. Ternyata pada saat hari-harinya pada saat itu ada bilang ini mahasiswa yang nyusul, Bu ada 2 mahasiswa lagi yang mau ikut. Saya bukannya tidak berarti itu kan sudah ditambahnya 9. Nanti kalau suka studi 2 yang karena bagian labnya tidak ada gitu, kasihan sudah nanti dia tidak bisa melakukan. Nah ini jadi pengalaman di hal tadi saya itu mikir dalam hati Putri kok kayaknya kok pelit di mahasiswa mau diajari aja tidak mau ngajari, bukan masalah tidak mau ngajari ya, bukan masalah tidak bergabung, tapi memang ada satu alat yang memang tidak bisa digunakan, kita mau tuker atau mau minjem aja tidak kesulitan karena memang petugasnya itu datangnya hari Selasa, kegiatan keluar sendiri. Tidak stabil ini anunya. Oke, saya kan ya, tinggal sedikit lagi nih. Aduh, maaf nih kok jadi keluar nih. Ya ini tadi ya kaitannya dengan ini tadi ya mengenal. Jadi mengamati di kita di mana selalu karena dia sudah marah, Putri saya minta maaf tidak jadi ikut gitu ya, saya ikut lain kali dan Putri lain kali tidak ada karena tanggung jawab saya hanya 2 itu aja sudah tambah 6 orang,
Tak tanya, kamu posisi di mana? Di kos, berarti di Semarang. Kalau begitu, terus tak telepon akhirnya, ayo kamu ke sini, jangan ngajak yang lain gitu. Itu karena bukan masalah Putri nggak boleh diikuti oleh orang lain, oleh teman-temanmu yang lain, tapi karena alatnya itu nggak ada. Selain itu, karena masa pandemi ini belum ada izin nih, belum ada izin secara resmi dari direktur mahasiswa. Itu kan sudah terlanjur dari jurusan, dari prodi, menjelaskan mahasiswa semester 6 ngumpul tutorial. Itu aja dari 50 akhirnya karena sudah terlanjur pada beli tiket 19 orang, hanya 19 orang itu yang yang dibolehkan tutorial. Yang lain-lainnya belum gitu. Jadi terus, nah untuk antisipasi biar tidak ada dusta di antara kita, tidak ada prasangka, saya juga tidak mungkin lab. Ini nanti kita di tempat parkir motor kan luas itu, sehingga kalau untuk 10 orang dengan Putri kan anginnya banyak, kan ada misalnya ada yang sakit, bukan ada yang sakit itu tidak sampai menularkan ke orang. Nah ini jadi mengamati diri kita, mengaman kita. Ternyata ini sebenarnya maksudnya Putri ini masih jelek nih, pemikiran prasangka buruk terhadap mahasiswa ini. Nah akhirnya berjalan alhamdulillah, yang pagi-pagi mau gabung itu ikut, tapi 2 temannya yang diusulkan itu tak perlu menyampaikan, minta bisa mengikuti mereka, karena ya itu tadi, selain alat kita juga menjaga biar dari pihak direktur sampai lah mengetahui atau mematuhi kita gitu. Nah, cara mengenali diri sendiri yang berikutnya ini orang ternyata, ya. Jadi dari pengalaman orang itu bisa kita ambil hikmahnya. Gitu. Ya, oh berarti kalau itu ramah, banyak yang suka, oh saya harus nih belajar ramah misalkan, ya. Terus kebersamaan dengan orang lain. Kalau kita istilahnya introvert, tertutup ya, hanya untuk diri sendiri, tidak mau ngumpul dengan orang lain, bagaimana kita bisa tahu yang luar. Nah ini kebersamaan, ini melatih kita untuk gotong royong, melatih kita untuk empati dan sebagainya, ya. Dan juga dengan baca buku kaitannya dengan pengenalan diri. Ya, ini untuk mengenali diri kita. Nah, setiap orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya, itu juga teorinya banyak ya. Nah, kita harus itu tadi kembali bahwa untuk bisa membangkitkan kembali ya, untuk membangkitkan inner beauty kita harus tahu ya, harus bisa mengenali diri kita sendiri. Mungkin ini untuk mengenali diri kepribadian pribadi ini kita mengerti kelebihan yang kita miliki. Ya, tiap orang berbeda ya untuk kelebihannya ini. Ya, kelebihan masing-masing kita yang tahu. Nah, kita harus tahu nih kelemahan kita itu apa. Tadi saya contohkan, ini Putri itu masih emosi nih, ada mahasiswa mau ikut, diusulkan tidak boleh, ya. Ada rasa jengkel. Nah, deteksi nih kekurangan kita, kelemahan kita. Nanti kita tekan, ya, kita tekan itu. Nah, caranya bagaimana? Kalau memang terpaksa, itu tadi 2 mahasiswa tidak boleh ikut, ya bicara dengan baik-baik, gitu ya. Bicara dengan baik-baik, kasih alasannya apa, gitu ya. Terus yang berikutnya potensi ya, mengetahui potensi diri yang ada pada diri kita. Nah, nanti ini kita bisa sukses dalam hidup.
Kalau kita mulai segala sesuatu ini kita niat ya, istilahnya kalau orang itu dengan niat ya, tambah niat ikhwan itu itu senang ya. Ya, kalau yang apa yang kita lakukan itu mendapatkan istilahnya pahala. Pahala bukan berarti sesuatu yang apa ya istilahnya dalam bentuk kasar dan bentuk apa istilahnya, tapi merasa apa yang kita lakukan itu tadi ya istilahnya kita menjadi senang dengan apa yang kita lakukan, menjadi ya istilahnya puas ya dengan Allah memudahkan dalam kita melakukan segala sesuatu itu tadi. Ya itu jadi untuk saya ulangi ya, untuk kita bisa mengenal diri sendiri, kita harus tahu yang tadi cara mengenalnya bagaimana, memanfaatkan manfaat dari mengenal diri sendiri itu apa. Nah diharapkan nanti kita bisa mempunyai inner beauty yang baik ya. Oke, nah ini yang mungkin terakhir nih. Jadi setiap orang itu mempunyai karakter yang berbeda-beda ya. Karakter ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi ibarat kalau tiap buah itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Sama ya. Satunya semangka, satunya melon. Kalau duriannya itu malah durian gitu ya. Ya Malia itu durian beneran apa durian gambar itu. Nah itu beda ya punya ramah. Ya semangka itu banyak airnya dimakan seger ya. Melon juga banyak airnya tapi beda pada saat dimakan itu sensasi dan tidak keras. Nah oleh sebab itu yang harus kita lakukan ini kita jadi diri yang terbaik ya. Tidak untuk diri sendiri, tapi tidak orang lain. Kalau ada kekurangan, kita upayakan kita perbaiki. Oh, saya tahu kalau mau menstruasi, menurut pelajaran, emosinya meningkat. Bagaimana cara kita ya, biar tidak emosi? Oh, saya punya kelebihan nih. Kelebihannya apa? Saya pintar. Nah, kita pada saat bergaul, ngomong dengan orang lain dan sebagainya itu kita manfaatkan, kita tingkatkan ya, tapi di sisi yang baik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Amelia, ada apa? Kamu kok gerak-gerak terus? Kalau mau ke belakang silahkan loh. Mel? Amel? Amelia? Amelia apa? Kamu kok gerak-gerak terus ada apa? Mau ke belakang? Mau ke kan apa? Nanti kalau lebih dari 30 menit jangan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Vera mau tanya, Fer? Belum, Bu. Belum. Ya. Tidak ada yang bertanya, baik. Jawabnya Bu Triana. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, saya buat kesimpulan ya. Ya, saya ulangi di sini bahwa untuk mengeluarkan, meningkatkan energi kita, satunya harus kita mengenali sendiri ya, pikiran kita dan kecerdasan emosi ya. Dan kita pasti kecerdasan kekuatan pikiran itu, kecerdasan emosi itu ya. Nah, cara mengenalnya bagaimana mengenal diri sendiri ini ya. Dan juga manfaat kita mengenali diri sendiri ini ya. Oke. Supaya dengan kita bisa mengenali diri sendiri ya, tadi yang terakhir ya. Ya.
Kita tahu kekurangan dan kelebihan. Ya, kita tahu kekurangan dan kelebihan kita, kekurangan kita, ya berarti harus kita perbaiki, ya kelebihan kita tingkatkan. Intinya begitu ya. Ya, sehingga kalau nanti kita berubah, kita tidak harus cantik, tapi orang di sekitar kita juga meyakini bahwa kita itu punya sesuatu yang beda dengan orang lain. Oke, terima kasih. Nanti materi saya kirim lewat Isnaini. Nah, untuk tugas tadi ya, kita bagi menjadi 13 kelompok. Ya, dari 56 dibagi menjadi 13 kelompok, berarti mungkin sekitar 4 atau 5 orang gitu ya dalam satu kelompok ya. Untuk materinya apa yang dibahas, yang 5 kelompok, insya Allah nanti sore sekitar jam 4 gitu presentasi. Untuk yang sisanya 8 kelompok, nanti di pertemuan berikutnya dan berikutnya. Pertemuan ke-8 dan ke-9. Karena materi yang kita bahas ini tidak untuk UTS ya, jadi tidak usah khawatir. Minggu depan kan kalian UTS, nah itu tidak di UTS-kan ya. Nanti dari Bu Parmi dan Bu Riz ya, karena Putri baru 1 kali pertemuan. Jadi biasanya kita kesepakatan untuk paling tidak 2 atau 3 kali pertemuan itu boleh di UTS-kan, karena ini baru sekali, tidak masalah. So, ada yang mau tanya nih? Sebentar, baru tak baca. Dari Rista ya, jika marah dan tidak suka pada diri sendiri, termasuk emosi yang baik atau tidak? Kemudian apa yang dilakukan jika terjadi hal yang seperti itu? Marah dan tidak suka pada diri sendiri, termasuk emosi apa tidak? Kira-kira gimana ya? Kalau marah itu, kata marah ya, tidak suka pada diri sendiri, ini termasuk hal yang positif atau negatif ya? Halo, gimana? Hanifah, kalau menurutnya? Hah? Gimana Putri? Negatif.